Nabi itu kan sangat membebaskan dalam artian, loh Islam itu kan nafasnya pembebasan. Tentunya salah satunya adalah terhadap perempuan yang tadinya terbelenggu malah sebenarnya kemudian dibebaskan gitu dari belenggunya ya. Ini kita nggak lagi ngomongin dibebaskan terus jadi seenak-enaknya, bukan itu. Tapi bagaimana mereka dibebaskan. Pemikiran Gus Dur terhadap isu gender, kesetaraan perempuan. Terus kemudian sepengalaman dengan bagaimana cara Gus Dur untuk menerapkan itu di kehidupan sehari-hari. Gus Dur itu kan orang yang sangat demokratis gitu ya, dan percaya bahwa setiap identitas, apapun itu identitasnya, itu sebenarnya memiliki kekuatannya sendiri dan bukan untuk dianggap lebih rendah, lebih buruk atau lebih terutama untuk diskriminasi gitu. Nah, termasuk salah satunya adalah perbedaan jenis kelamin ya dan gender. Karena jenis kelamin dan gender tentunya dua hal yang berbeda. Nah, itu yang selalu ditunjukkan oleh Gus Dur. Jadi apapun bentuknya diskriminasi itu beliau tidak sepakat dengan hal tersebut. Nggak ada satu identitas yang jauh lebih tinggi dibanding yang lain, termasuk salah satunya adalah jenis kelamin atau gender. Nah, itu terlihat sekali dari sudut pandang beliau. Kalau kita memang sudah dari awal punya perspektif kayak gitu, maka apapun yang akan muncul dari tindakan kita, omongan kita, itu tentunya akan punya nafas atau muatan yang berperspektif seperti hal tersebut. Seperti contohnya kalau Gus Dur itu ya dari memperlakukan anak-anaknya yang perempuan semua misalnya, itu nggak beda dengan misalnya saya sebagai anak perempuan nggak pernah mengalami hal-hal yang dialami oleh teman-teman saya misalnya yang perempuan gitu, yang kemudian misalnya jam sekian udah harus pulang, nggak boleh ikut ini karena ini masa perempuan begini, masa perempuan begitu, itu nggak ada. Kami nggak ayah saya itu juga sangat percaya pada kedaulatan penuh setiap individu gitu, mau apapun bentuknya gitu, mau apapun identitasnya. Jadi setiap keputusan, setiap apapun itu kami sendiri yang menentukan, kami sendiri yang punya tanggung jawabnya, kami sendiri yang punya kekuatannya gitu. Jadi itu yang selalu diajarin sama Gus Dur. Dan bagaimana Gus Dur sendiri nggak pernah misalnya merasa bahwa oh ini hal yang bisa dilakukan oleh laki-laki aja, oh yang ini perempuan nggak usah. Gus Dur sangat percaya siapapun bisa melakukan apapun gitu. Barangkali ada contoh gitu. Contoh banyak banget. Perlakuannya Gus Dur bagaimana misalnya Gus Dur memandang pernikahan gitu ya, relasi suami istri sebagai salah satu bentuk kesalingan gitu, atau yang sering kita dengar mubadalah gitu ya. Bagaimana Gus Dur itu nggak ngerasa bahwa oh perempuan itu tugasnya misalnya untuk pekerjaan domestik aja gitu, nggak ada itu kayak gitu tuh gitu. Suami istri dalam pernikahan itu adalah sebuah tim yang mereka kerja bareng, saling support, pembagian tugas. Kalau ada pembagian tugas misalnya ya karena pembagian tugas dan bukan berdasarkan karena jenis kelaminnya gitu, tapi karena kemampuannya gitu. Jadi itu yang selalu ditunjukkan oleh Gus Dur. Ibu saya sendiri tetap bisa berkiprah di mana-mana, bahkan ketika beliau kesulitan karena akses karena beliau kan kemudian mengalami kecelakaan dan kemudian menjadi difabel, dan kemudian nggak banyak akses yang bisa didapatkan. Gus Dur termasuk salah satu yang mensupport agar ibu saya tetap bisa berkiprah, tetap bisa ada di apapun yang diinginkan oleh ibu. Bagaimana pandangan jenengan terkait dengan adanya pemikiran beberapa orang yang mengatakan bahwa agama itu sebagai belenggu untuk kebebasan perempuan? Nah, itu dia. Benar nggak sih begitu? Karena buktinya Gus Dur dan banyak kiai-kiai lain ya gitu. Saya nggak bisa ngomong kalau agama yang lain gitu. Saya nggak paham gitu. Tapi kalau dalam Islam, toh kita bisa lihat kok berapa banyak perempuan-perempuan yang kemudian menjadi pemimpin dalam Islam. Bagaimana? Nggak usah jauh-jauh lah gitu. Khadijah aja deh gitu.
bagaimana peranannya dalam kehidupan Nabi. Nabi itu kan sangat membebaskan dalam artian, loh Islam itu kan nafasnya pembebasan. Tentunya salah satunya adalah terhadap perempuan yang tadinya terbelenggu malah sebenarnya kemudian dibebaskan gitu dari belenggunya ya. Ini kita nggak lagi ngomongin dibebaskan terus jadi seenak-enaknya, bukan itu. Tapi bagaimana mereka dibebaskan dari belenggu gitu. Dan bagaimana Nabi kemudian mencontohkan misalnya pekerjaan domestik yang selalu dilakukan oleh Nabi. Bagaimana nah sebelumnya istrinya kan adalah bosnya gitu. Kurang contoh apa? Jadi kalau kemudian ada orang-orang yang membawa nafas bahwa oh perempuan itu sumber fitnah, perempuan tuh harus dibelenggu, perempuan tuh harus diginin, ini sebenarnya lagi ngikutin Nabi yang mana ya? Karena sepertinya Nabi Muhammad nggak pernah melakukan itu gitu sih. Terus menurut jenengan terkait dengan konteks hari ini bagaimana peran perempuan? Apakah masih ada belenggu-belenggu seperti itu? Masih ada. Itu masih bisa dirasakan. Gender yang lain apalagi. Kalau perempuan aja masih jadi kelas 2 gitu ya. Nah, padahal pada hari ini kalau kita mau ngomongin Indonesia menjadi negara yang besar gitu ya, kita butuh semua energi, kita butuh semua potensi yang kita punya, dan setiap identitas memiliki potensi dan kekuatannya masing-masing. Jadi kalau ada identitas yang dibelenggu, kalau ada identitas yang kemudian dilemahkan, maka jelas kita akan kehilangan potensi itu.